Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas pembantaian Banyuwangi 1998. Konon pelakunya belum ditangkap hingga sekarang. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga mempraktikkan santet atau tenung. Peristiwa berdarah ini bermula dari pembunuhan yang terjadi di bulan Februari. Pembunuhan ini mulanya dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa dan tak ada yang menduga bahwa pembunuhan ini menjadi titik mula rentetan pembantaian berdarah. Kasus demi kasus pembunuhan lainnya mulai ditemukan. Masyarakat Banyuwangi mulai tercekam dengan situasi yang kelam. Setiap malamnya, korban terus berjatuhan, dan korban pembunuhan tidak hanya di kalangan dukun santet saja. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suwuk, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah daerah mulai secara serius menangani pembunuhan berantai ini. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purnawirawan HT Purnomo Sidik, mengeluarkan radiogram yang berisi memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan, mulai dari camat hingga kepala desa, untuk mendata warga yang ditengarai memiliki ilmu supranatural untuk dicatat. Selanjutnya, melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September sebagai penegasan radiogram sebelumnya. Siapa sangka, radiogram ini justru menjadi penyebab pembantaian semakin meluas. Radiogram yang berisi catatan warga yang terduga memiliki ilmu supranatural ini dikabarkan bocor ke oknum jahat. Hingga puncaknya, dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Masyarakat pun mulai mencurigai bahwa pembantaian ini didalangi oleh oknum TNI. Dan radiogram yang dibuat oleh Bupati justru digunakan sebagai pendataan warga yang akan dibunuh. Namun hingga kini, kecurigaan itu tidak terbukti. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan Bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud sebenarnya, yaitu benar-benar bertujuan untuk mengamankan orang-orang dengan ilmu supranatural, penerapannya kurang tersembunyi, sehingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak masa pembantai, sehingga orang tadi kehilangan nyawanya sesaat setelah melapor ke aparat desa. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam yang tertutup, yang kemudian disebut ninja. Para ninja meneror dari segala penjuru Banyuwangi dengan senjata tajam berbentuk sabit atau parang. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Bahkan sebelumnya melancarkan aksi pembunuhan, mereka memadamkan aliran listrik dan menandai rumah korban dengan tanda silang. Saat setelahnya, satu orang terbunuh. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik, patah tulang, ataupun kepala pecah. Tak hanya sampai situ, banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dipukuli hingga tewas. Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja hingga menyebabkan kepanikan massal kala itu di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi, Indonesia kala itu sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan, para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya, loteng-loteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja, hingga para warga kemudian memilih mengungsi di tempat yang lebih aman. Kengerian dan kondisi sosial semakin semerawut, menekan Komnas HAM dan pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas para aktor intelektualitas dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa berdarah di Banyuwangi. Namun akhirnya, hingga kini tak ada yang tahu siapa dalang sebenarnya dari tragedi berdarah 98. Namun terlepas dari peristiwa itu, ada satu keanehan yang patut dicurigai, yaitu pada masa pembantaian ini muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya, tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi dalang dan motif dibalik peristiwa ini.
seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian, dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto, datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komnas HAM waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada Desember 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun, hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa diadili. Nah, itu tadi cerita tragis dari peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 yang sampai sekarang masih menjadi misteri siapa aktor utama di balik tragedi mengerikan itu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.